Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 kelas 23. Saya dengan Ibu Dewi Sartika Nadia dari SMP Santa Ursula Jakarta akan berperan sebagai pengamat. Saya Antoni Sidi Pambagio dari SDN Kebon 002 akan berperan sebagai coach. Dan saya Esti Fortuna Nindya dari SDN Johar Baru 15 yang akan berperan sebagai coaching. Di mana pendamping kami adalah fasilitator yaitu Ibu Emi Ami Rotun. Kemudian pengajar praktik kami ada Bapak Argus Suprapto dan Bapak Aing Munawar. Berikut ini kami akan melakukan praktik coaching dengan sesama CGP untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP dengan menggunakan alur tirta. Kami bertiga akan saling bertukar peran sebagai coach, coachee, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Baik, selamat sore Pak Anton. Selamat sore Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik Bu Dewi. Gimana Bu Dewi kabarnya? Kabarnya puji syukur, baik juga Pak Anton. Ya. Bagaimana nih perasaannya Pak Anton ketemu dengan sama CGP? Ya, tentunya saya merasa senang sekali. Ini kesempatan yang bagus bagi kita untuk saling berbagi ilmu dan juga kita bisa melaksanakan praktik coaching dengan rekan sejawat. Baik, pada kesempatan ini nanti Pak Anton kan berperan sebagai coach ya bagi Bu Betul. Esti, di mana dalam percakapan coaching ini nanti akan ada rubrik penilaian yang akan dilihat dalam percakapan coaching. Ya, di antaranya apakah dalam praktek coaching nanti Pak Anton sudah menerapkan prinsip coaching. Begitu ya Pak Anton? Ya baik Bu Dewi, saya cukup mengerti pemaparan Bu Dewi. Oke, selanjutnya kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan nanti dalam percakapan nanti? Dalam percakapan kali ini saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot karena menurut saya ini mampu menstimulasi pemikiran dari coach untuk memunculkan hal-hal baru yang belum terpikirkan sebelumnya dan dapat mendorong coach untuk membuat aksi bagi pengembangan dirinya. Oke, lalu untuk lebih spesifiknya nih, ke arah mana nih Pak Anton kompetensi pertanyaan berbobot ini? Baik Bu Dewi, pertanyaan yang berbobot saya ini nanti lebih kepada struktur kalimat pertanyaan yang terbuka ya. Jadi nanti saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coach itu menjawab dan sambil berpikir. Kemudian juga dia bisa mengeksplorasi jawaban-jawaban yang tepat untuk solusi permasalahannya. Oke, nantinya setelah percakapan coaching ini terlaksana, indikator ketercapaian apa nih yang ingin dikembangkan Pak Anton? Pastinya melatih paradigma berpikir dalam coaching ini ya Bu Dewi ya, karena itu sangat penting harus dimiliki oleh coaching. Oke, baiklah Pak Anton, saya rasa cukup sekian hasil diskusi kita hari ini. Semoga dalam percakapan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Dewi, saya akan melanjutkan dengan coaching dengan Ibu Esti. Baik. Selamat sore Bu Esti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Pak Anton sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Esti. Bagaimana nih kesibukannya selama beberapa hari ini? Ya, begitu Pak, sama seperti guru kelas 6 lain pada umumnya ya, mempersiapkan kelulusan siswa, ujian praktek pada tempatnya ini sekarang ini waktunya ujian praktek. Benar, jadi memang ini kelas 6 ada ini ya, sibuk Ya, semua guru-guru sibuk kelas semua. 6 termasuk Ya, juga ya. Bu Esti menghadapi asesmen sumatif. Ya, betul sekali. Nah, kira-kira nih Bu Esti, kita kemarin sudah berbincang tapi hanya sekilas ya. Ya, betul. Nah, kemudian ingin memperdalam, nah ini kesempatan untuk memperdalam. Tadi Bu Esti juga sudah menghubungi saya untuk meminta waktu untuk berbicara. Ini kesempatan yang bagus sekali. Kira-kira ini apa nih permasalahan yang dihadapi oleh Bu Esti? Baik, terima kasih Pak Anton. Sebelumnya saya terima kasih dulu nih Pak Anton mau menyempatkan diri berbagi tips-tips, kemudian juga bisa juga Pak Anton memberikan pencerahan untuk saya gitu ya, karena beberapa hari ini akan menjadi permasalahan dalam ketika saya ketika saya di sekolah gitu ya, ketika saya membimbing murid-murid saya. Jadi begini Pak Anton,
kan ini kan kita sudah melangkah ke pembelajaran ke mana, udah sampai praktek, ujian praktek gitu ya, pembelajaran sudah selesai. Cuman yang hal yang sangat cukup mengganggu saya adalah mengapa ya itu prestasi murid saya itu sangat menurun. Jadi dibandingkan dengan ketika semester 1, lah ini semester 2 ini menurun sekali loh Pak. Jadi baik itu motivasinya, kemudian juga prestasi belajarnya itu sangat menurun gitu. Dan aduh, saya pikir apa yang menjadi penyebabnya. Barangkali dengan pembicaraan ini Bapak bisa mencerahkan saya gitu loh, ikut membantu saya menyelesaikan masalah ini. Jadi permasalahannya prestasi anak menurun, motivasi prestasinya menurun, motivasinya juga menurun juga. Iya. Sedangkan anak kelas 6 kan diharapkan mereka kan di penghujung SD itu mereka seharusnya semakin ini ya, semakin di ujung itu semakin jadi sebagai pamungkas lagi harus benar-benar membuktikan bahwa mereka layak untuk lulus dari SD. Benar sekali, iya. Dan mempersiapkan diri untuk nanti di SMP. Nah kira-kira kalau menurut Bu Esti, apa tuh yang menyebabkan anak-anak menurun prestasi ini? Ya, kalau saya perhatikan begini ya, baik secara model pembelajaran, kemudian juga alat peraga, cara, rasanya saya sudah kasih yang sesuai gitu deh, sesuai dengan kebutuhan belajar mereka gitu ya. Namun memang sih saya rasa itu karena waktu yang sangat pendek. Kan kalau kelas 6 itu mengejar target betul. supaya belajarnya itu sesuai dengan waktu yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Hanya cuma 4 bulan. Coba bayangkan Pak Anton. Apa karena model pembelajaran saya yang berbeda atau kurang ya Pak Anton ya? Jadi Bu Esti merasa waktunya itu mepet sekali, hanya 4 bulan gitu. Iya. Nah kira-kira kalau dalam skala 1 sampai 10 Bu Esti berada pada skala beda jauh Pak Anton. Ketika semester 1 itu saya bisa mencapai ke skala 9 karena sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ketika semester 2 anjir Pak Anton gitu. Jadi saya sangat apakah salahnya ada di saya? Apakah saya kurang dalam memberikan model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan siswa saya? Akhirnya saya itu membuat keresahan tersendiri buat saya. Bu Esti tentu memikirkan ya, ini gimana nih penyebabnya apa, nilai anak menurun, prestasi menurun, pasti itu berpengaruh kepada. Betul sekali Pak. Kira-kira gimana nih pelaksanaan pembelajaran di kelas selama ini? Yang pas semester 2 ini ya Pak, betul. Itu tadi kurang antusias, sering tidak masuk, nilai turun, itu padahal ketika semester 1 tidak seperti itu. Iya. Nah kira-kira kalau menurut Bu Esti, anaknya nilainya menurun kenapa nih? Iya, itu dia ya Pak, berarti saya harus menjalankan segitiga restitusi dong ya Pak ya. Berarti saya juga belum menemukan jawaban itu. Jadi mungkin dari pertanyaan Pak Anton itu jadi menimbulkan motivasi saya untuk itu tadi melaksanakan restitusi tadi, segitiga restitusi. Pertama saya akan tanyakan dulu nih, kenapa ini anak, emang ada beberapa siswa yang nilainya tetap, maksudnya sesuai dengan pas semester 1. Ketika dia semester 2 anjlok Pak gitu. Oh betul sekali Pak. Jadi menimbulkan gagasan saya gitu ya. Nanti insya Allah saya akan laksanakan itu. Mungkin betul akan melaksanakan segitiga restitusi mungkin. Nah selain segitiga restitusi, kemudian Bu Esti, apalagi nih kira-kira langkah-langkah yang kedepannya akan dilaksanakan? Selain itu ya Pak, melakukan segitiga restitusi dengan siswa. Kemudian juga mungkin saya juga akan menanyakan kepada orang tua. Lalu juga saya akan membuat sebuah angket kali ya, sebuah angket di mana saya menanyakan minat belajar siswa kali ya Pak ya. Jadi saya memerdekakan belajar kepada siswa, mempersilahkan mereka untuk memilih sendiri nih gaya belajar seperti apa nih yang menurut mereka itu mengasihkan gitu kali ya Pak. Nah selama ini kalau menurut pengamatan Bu Esti, saya kira anak tuh lebih kemana ya sebagian besar
di kelas itu mereka gaya belajarnya? Nah, sempat ketika semester 1 emang pernah saya bikin pemetaan gaya belajar mereka Pak. Bener. Jadi ada yang sebagian besar tuh mereka visual. Ya, sebagian besar visual, tetapi juga sebagian besar yang setengahnya ya, 60%-nya maksudnya 40%-nya itu terbagi dua. Ada yang psikomotor, ada juga yang satu lagi audio itu tadi. Visualnya lebih besar ininya prosentasenya. Jadi ada yang visual, Iya. audio, Iya. kemudian ada nggak tuh yang gaya belajarnya kinestetik mereka anak-anak itu? Ada, tapi oh itu dia, makanya saya kurang perhatikan itu. Ternyata ada juga, benar-benar Pak Anton. Berarti saya kurang memperhatikan itu ya. Iya. Iya. Jadi salah satu faktornya mungkin karena selama ini apa gaya belajar anak itu belum terpenuhi selama di kelas. Iya. Nah, Bu Esti mungkin ingin menyebarkan angket lagi supaya bisa mengidentifikasi gaya belajar apa yang belum yang ada di kelas saat ini gitu ya. Karena kadang memang anak-anak kan ada yang tiba-tiba gaya belajarnya audio, kemudian juga mereka kadang ada campuran ya, bukan hanya audio juga, ada yang menjadi visual. Ya, betul, itu saya kurang menyadari hal itu. Jadi mungkin itulah penyebabnya. Jadi menurun. Ya, betul sekali Pak Anton. Terus mengenai ini model pembelajaran yang selama ini Bu Esti lakukan di dalam kelas? Ya, itu dia. Menurut saya emang saya mengurangin. Ketika di semester 1 itu saya benar-benar saya terapkan gitu ya. Ketika semester 2 mengingat waktunya itu sudah pendek, jadi saya agak kurangin. Itu mungkin penyebabnya. Jadi model yang saya berikan itu kadang saya melakukan games, kemudian juga bermain peran, kemudian juga bercerita gitu ya. Kemudian juga ada juga pakai kartu gitu ya, untuk memenuhi gaya mereka belajar yang berdiferensi itu. Jadi ketika semester 2 saya berkurang, mungkin itu juga penyebabnya ya Pak Anton ya. Terus mengenai sumber belajar yang selama ini dipakai di dalam kelas bagaimana Bu Esti? Saya rasa selama ini sumber belajarnya ya berdasarkan dengan yang saya pakai di semester 1, yaitu buku tematik siswa, dan saya memegang buku tematik guru, dan buku itu cukup mengcover, dan saya tambahkan lagi dengan beberapa video sumber belajar lain. Misalnya saya minta anak untuk mencari perpustakaan gitu. Jadi mereka juga aktif mencari di internet gitu, untuk menambah pengetahuan yang bukan hanya dari buku yang kami sediakan di sekolah. Menurut Bu Esti, apakah sarana itu sudah mencukupi atau mungkin masih harus ditambah sumber belajar yang lain bagi anak-anak? Sepertinya sih literasi lain ya mungkin ya harus ditambahkan ya, untuk memperkaya itu tadi ya, pengalaman siswa terhadap pembelajaran materi belajar. Apalagi sekarang literasi sedang digalak-galakan oleh pemerintah ya, supaya anak itu kemampuan literasinya meningkat, supaya hasil belajar pisahnya juga kan, hasil belajar pisah anak-anak Indonesia ini bisa meningkat. Nah, kira-kira harapannya Bu Esti, situasi belajar seperti apakah yang ideal bagi seorang anak itu? Menurut saya yang mereka semua aktif belajar, kemudian juga mereka mempunyai kemauan untuk aktif, kemudian juga mengembangkan potensinya, kritis gitu ya. Itu yang saya harapkan, terutama ke dalam prestasi mereka yang mungkin saja bisa meningkat. Nah, kemampuan berpikir kritis itu memang sangat penting ya, harus dikuasai anak-anak. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai media belajar, kemudian metode belajar, kemudian mereka saat di kelas itu bagaimana? Apakah ada pembelajarannya sudah diterapkan, pembelajaran berdiferensiasi? Apakah selama ini sudah diterapkan atau bagaimana Bu Esti? Saya sudah terapkan, tapi mungkin tidak maksimal mungkin ya, dan itu mungkin yang menyebabkan berkurang prestasi mereka. Kemudian kira-kira antusias belajar anak-anak itu bagaimana dalam kelas? Sebelumnya sih asik gitu, tapi setelah semester 2 ini ya itu tadi menurun. Oh, pada semester 2 ini ya menurun ya. Memang semester 2 itu kan
seperti dikejar target ya, kelas 6 itu kalau sudah beres sebelum 6 bulan. Iya. Itu pun kadang kita masih terpotong dengan ini ya Bu Esti, dengan apa, ada beberapa libur ya, terus nanti juga anak juga ada terpotong dengan ada penyelesaian Makin akhir berkurang tahun, waktunya. makin berkurang, ada ujian praktek, kemudian ada penilaian akhir tahun, gitu itu kan juga nanti berkurang ya. Iya. Kemudian menurut Ibu Dewi, pembelajaran untuk Bu Esti, pembelajaran seperti apakah yang membuat agar anak-anak asik dan tidak membosankan? Ya itu tadi model pembelajaran yang satu berpihak kepada siswa, Betul. kedua mengasyikkan sehingga mereka itu enak belajar, kemudian juga menstimulus keaktifan itu dengan beberapa model pembelajaran, misalnya pakai games, kemudian juga bermain peran, bercerita gitu, role playing gitu kan. Dan lain-lainnya yang menurut saya bikin mereka itu jadi aktif gitu ya. Jadi mereka tidak bosan. Itu rencana dari Bu Esti lah ya, dalam apa, meningkatkan prestasi dan motivasi anak ini untuk belajar. Nah, kira-kira kapan nih Bu Esti ada jangka waktu untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut, kira-kira kapan? Nah, kalau bicara masalah waktu ya, sekarang itu saya kan sudah melangkah kepada ini ya, akhir pembelajaran siswa saya. Mungkin ini sebagai ini aja kali ya, apa namanya, pembuktian gitu ya. Wah, ini usaha saya berhasil tidak gitu ya. Berarti saya nanti akan terapkan ke semester berikutnya ke siswa yang setelah yang kenaikan kelas ini. Nah, berarti untuk yang minggu ini saya pakai untuk sebagai ini aja, sebagai tester gitu ya. Apakah usaha saya ini bisa berhasil meningkatkan prestasi siswa saya? Begitu ya. Paling minggu ini saya akan coba. Minggu ini akan saya coba. Jadi akan dicoba selama 1 minggu ini ya. Iya. Apakah akan berhasil? Kira-kira ada nggak tuh Bu Esti hambatan-hambatan yang dihadapi ketika Bu Esti mau melaksanakan rencana-rencana tadi? Kira-kira hambatannya apa saja? Tentu banyak sekali Pak. Satu dari siswanya, ya, kemudian dari apa namanya, dukungan dari pihak sekolah, pasti itu ada. Kemudian juga dari orang tua gitu kan ya, kalau misalnya kita mempunyai sebuah program kan itu yang akan mempengaruhi, dan kendalanya itu pasti ada. Misalnya anak murid yang sering tidak masuk, orang tua yang tidak ikut mendukung, misalnya anaknya lagi malas masuk, dia bilang maaf ya anak saya tidak masuk karena sakit. Nah itu dia. Dan kendala dari sekolahnya, misalnya dari rekan-rekan sejawat kita gitu yang tidak mau ikut membantu. Nah itu pasti ada. Maka itu saya memerlukan itu tadi apa, kolaborasi yang baik ya Pak, komunikasi yang baik dengan orang tua, kemudian juga membuka pikiran siswa. Karena memang mengenai pikiran siswa itu kadang anak kelas 6 tuh belum menunjukkan ini ya, rasa tanggung jawab gitu ya, meskipun mereka sudah kelas 6 gitu ya. Betul, itu yang kurang sekali. Nah, kira-kira gimana tuh untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak seperti itu? Saya akan coba itu tadi, satu, segitiga restitusi saya akan mulai ini coba lagi. Saya coba lagi segitiga restitusi, kemudian juga mungkin pertanyaan kayak seperti ini mungkin bisa saya lakukan coach dengan siswa gitu, saya akan coba. Nah, untuk supaya rencana itu berhasil kan Bu Esti butuh ini ya, dukungan tadi ya, dukungan dari sesama guru. Nah, wujud konkret dukungan sesama guru itu seperti apa ya Bu Esti, yang Bu Esti harapkan wujud konkretnya? Yang saya harapkan satu, jadi merasa bahwa ketika sesama rekan kerja, teman sejawat, jangan membedakan ini murid saya, ini murid bukan murid saya. Yang pertama kali yang saya akan membangun adalah komunikasi yang baik dulu, membuat si guru rekan saya itu merasa sama-sama memiliki murid yang sama, bukan yang ini murid kamu, ini murid saya, bukan. Tapi saya akan coba membangun itu komunikasi yang baik dan sama-sama merasa bertanggung jawab untuk tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian dengan kepala sekolah saya juga akan bicarakan supaya beliau juga mau ikut mendukung dan berkolaborasi sesuai dengan fungsinya sebagai kepala sekolah. Nah itu dari rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah,
Nah kalau dari orang tua murid kira-kira bagaimana nih Bu Esti? Untuk Dukungannya murid. iya supaya murid itu prestasi belajar, Baik. semangat belajarnya meningkat. Ya. Nah, ini kan ada beberapa mungkin siswa saya nggak semua yang bermasalah seperti itu ya. Saya akan mencoba untuk itu tadi memanggil. Saya kan sudah ada WA grupnya. Saya akan coba panggil, lalu kita coba untuk sama-sama membangun tanggung jawab bersama. Karena anak adalah tanggung jawab saya juga dan orang tua. Itu pertama kali yang akan saya coba gunakan caranya. Lalu sama-sama kita memonitor anak supaya anak tetap termotivasi. Apalagi kan waktu anak tuh mereka lebih banyak ini ya Di rumah. bersama di Iya, bersama orang betul. tua daripada bersama Iya, guru gitu. iya betul banget Pak. Kira-kira kapan nih Bu Esti kita bisa bertemu lagi, kita bisa tahu perkembangan Iya, berikutnya iya, dari betul, Bu Esti? betul. Kira-kira kapan nih? Insya Allah nanti saya akan coba 2 minggu ini. Saya undang Pak Anton untuk ke kelas saya tunggu untuk melihat perkembangannya setelah kita melakukan coaching ini. Itu ini ya, saya sudah tidak sabar lagi melihat perubahan-perubahan Ya, monggo Pak, di silakan. dalam kelas Bu Esti. Ya, Tadinya anaknya mungkin kurang bersemangat, jadi amin, mereka lebih insya Allah. bersemangat lagi. Iya. Namanya itu kan anak-anak kita semua ya. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton karena Pak Anton sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya Pak Anton. Ya, semoga pembicaraan kita ini bermanfaat dan Amin. bisa niat-niat baik Bu Esti bisa dapat terlaksana dari Baik. bagi semua pihak. Baik, terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih. Baik Ibu Dewi, demikian tadi coaching saya dengan Ibu Esti. Saya meminta masukan dari Ibu Dewi. Baik, Pak. Bagaimana ini perasaannya Pak setelah melakukan praktek coaching bersama Ibu Esti? Ya itu perasaan saya ingin mencoba menolong rekan sejawat ya. Menolong bukan berarti kita memberikan jawaban-jawaban terhadap solusi permasalahan mereka, tapi kita mencoba mereka agar bisa menemukan sendiri solusi yang terbaik. Gitu. Jadi supaya kemampuan berpikir, kemudian juga paradigma berpikirnya itu sebagai sesama guru itu kita sama-sama meningkat. Oke, tadi kan Bapak sampaikan paradigma berpikirnya meningkat gitu ya. Nah, kira-kira paradigma berpikir apa ini yang sudah dilakukan pada saat melakukan proses coaching tadi bersama Ibu Esti? Ya, tadi paradigmanya itu kita berusaha menggali kemampuan coaching supaya dia bisa menemukan jawaban-jawaban dari permasalahannya, dan kemudian juga saya juga sebagai coach juga ingin memperdalam kembali sebetulnya coaching itu mereka punya kemampuan untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan diri dengan lebih maksimal, kemudian juga mereka membuka potensi-potensi yang mungkin selama ini belum mereka temukan. Semoga dengan proses coaching ini mereka bisa menemukan potensi dirinya yang selama ini belum mereka temukan. Oke, baik Pak Anton. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi selama Pak Anton melakukan percakapan coaching nih. Ya, jadi saya melihat Pak Anton sudah memfokuskan diri ya kepada coaching tentang apa yang perlu dilakukan, yaitu fokus pada kemajuan coaching bukan pada situasinya, gitu ya. Nah, hal ini tadi tampak saat saya perhatikan percakapan Pak Anton dengan Bu Esti itu di bagian saat Pak Anton menanyakan langkah-langkah apa nih yang bisa dikembangkan oleh coaching gitu ya untuk mengatasi masalahnya. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Anton? Ada beberapa kompetensi lain ya yang ingin saya kembangkan, yaitu mengenai kehadiran penuh ya, mindfulness dari seorang coach. Itu saya pikir juga itu harus saya kembangkan supaya saya lebih bisa memahami kira-kira coach ini permasalahan seperti apa gitu. Kalau kita sudah memahami, mungkin kita bisa lebih mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach. Oke, baik. Jadi pada akhirnya ketiga kompetensi itu yang akan terus dikembangkan gitu ya Pak Anton ya. Ya. Mungkin satu lagi saya tambahkan mengenai kedudukan coach, dan coach itu harus sebagai mitra yang sejajar gitu.
Jadi coach juga bisa belajar dari coaching, kemudian coaching juga bisa belajar dari coach. Jadi sama-sama belajar, sama-sama ada ilmu yang bisa kita gali dari teman kita. Oke, terima kasih banyak sekali Pak Anton. Saya juga banyak belajar dari Pak Anton ya. Oke. Demikian proses coaching yang telah kami lakukan bersama, di mana tadi Pak Anton sebagai coach dan Bu Eti sebagai coaching dan saya sebagai pengamat. Semoga melalui praktek percakapan coaching ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi Bapak Ibu calon guru penggerak dalam proses coaching dan supervisi akademik ke depannya. Salam guru penggerak. Salam.